Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Well, good morning everyone. I hope you are getting better. Alright. Dan without further ado, jadi tanggal 29 kalian sudah mulai PHB ya. Nah, sebelum PHB dan bahasa Inggris itu di hari Kamis ya. Oke, nah hari Kamis. Oke, misalnya harap kalian punya catatannya, mencatat kisi-kisi atau materi yang akan muncul di PHB nanti. 100% jaminannya keluar ya, as long as you keep learning, selama kalian belajar, mempelajari review materi sebelum-sebelumnya, alright? Okay, it's a school examination which is simplified, yang disederhanakan ya, tidak akan terlalu mirip UN lah ya. Oke, yang pasti number one, kisi-kisi yang pertama adalah listening. Listening itu sudah ada. Oke, kisi-kisi yang pertama itu listening. Listeningnya apa aja sih? Oke, seperti yang kalian kerjakan di latihan sebelumnya ya, itu ada listening. Kalau listeningnya standar yang pernah muncul atau diujikan di UNBK, oke. Itu standarnya, dan kalau yang di UNBK itu pengisi suaranya atau naratornya ternyata bukan bule ya, itu yang bikin kesel siswa-siswi hampir se-Indonesia ya, yang berada di perkotaan, di kota besar. Kenapa? Karena mendingan bule sekalian guys gitu. Dan ya kami sih pernah, ya guru bahasa Inggris pernah mengusulkan ke yang bikin soal, apa susahnya sih ngundang bule gitu ya, bikin naratornya itu bule asli, jadi nggak kagok bahasa Inggrisnya tuh gitu. Kalau yang bule lokal kadang kita pengen ketawa ya, karena ada beberapa kata yang salah pengucapan atau stylenya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu guys. Nah, jadi yang pertama silahkan listening. Kalian latihan boleh di online ya, di situs yang kemarin Exam English Listening, kalian eksplorasi saja. Yang kedua guys, itu ada materi tenses yang akan keluar ya. Tenses yang akan keluar. Kira-kira tenses apa aja nih yang akan keluar? Ada yang bisa nebak? Oke, sudah mulai banyak nih. Oke. Guys, tensesnya akan Mister batasi ya. Kalian boleh catat Mister di kolom chat nih. Kalian pelajari tenses simple past. Oke, kemudian past continuous. Kemudian simple present. Present continuous. Alright, kemudian present perfect. Kemudian future simple atau simple future. Satu lagi, udah itu aja deh. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tenses ya yang akan diujikan. Semoga kalian mencatatnya. Oke, jadi sekali lagi kisi-kisi untuk
School examination yang pertama itu ada listening, ya, mendengarkan percakapan biasa, ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk latihannya bisa kalian unduh atau buka website Exam English. Pokoknya kalian ketikkan kata kunci, searching, listening exercise atau listening practice. Itu yang pertama, listening. Yang kedua, akan ada tes tenses, yaitu 6 tenses saja yang akan diteskan. Simple past, past continuous, simple present, present continuous, present perfect, dan future simple. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan 7 nuclei yang pernah dipelajari atau materinya pernah disampaikan sebagai salah satu metode terefektif untuk mengetahui tenses apa kira-kira itu, ya. Coba boleh semuanya di unmute. Okay, let's try to be interactive. Jadi kalau kalian yang ngebuka kamera, Mister juga jadi lemes. Okay. Serasa ngajar dengan anime, dengan avatar. Okay, ready? Sip. Alright. Nah, kita perlu interaksi dulu nih sebelum kita ke latihan. Coba kita review. Ada yang namanya 7 nuclei of tenses. Kalian pegang itu deh, trust me. Kalau kalian pegang 7 nuclei of tenses, kalian menghadapi tes bahasa Inggris level apapun, sampai kalian kuliah atau masuk kerja sekalipun, itu akan kepake guys, ya. 7 nuclei of tenses. So, ada yang masih ingat 7 nuclei of tenses? Ada berapa 7 nuclei of tenses itu? Kita review dikit ya. Barangkali ada yang lupa cara mengawinkannya gitu ya. Jadi kita latihan. Nah, cek. Wow, screen. Misalkan guys, di soal kalian disuruh mencari mana contoh tenses past continuous. Ya. Kira-kira kalau langsung nyebutin bisa nggak? Syukur-syukur bisa. Tapi kalau nggak bisa gimana? Aduh, lupa rumus nih. Oke, jangan khawatir guys. Kita praktekin yang namanya 7 nuclei ya. 7 nuclei of tenses. Yang pertama boleh dibantu, cirinya apa? Ada past. Past cirinya apa guys? Verb to. Very good. Yang kedua itu ada present. Present itu cirinya verb one. Yes, biasanya ada s, tambahan s dan is. Itu buat siapa? Buat she, he, it ya. Jadi kalau ada she, misalkan nama perempuan seorang, misalkan Erin, nama laki-laki seorang, Budi, right? Atau kucing, a cat, it's. Nah itu it-nya pakai s. Good. Number 3, ada apa lagi guys? Apa nuklei itu? Ada future. Kalau future cirinya apa? Ada will atau shall plus verb one. Oke. Number 4. Ada continuous. Ya, continuous. Kalau continuous berarti tandanya A, B dulu. Oke, baru verb 1
ing. Very good. Yang kelima. Perfect. Very good. Kalau perfect cirinya ada have atau has plus verb 3. Good. Have has di sini artinya bukan mempunyai tapi sudah atau telah. Oke, good. Yang keenam, nominal. Anggap 1 sampai 5 itu kalimat verbal yang beraction, ada aktivitasnya. Yang keenam adalah nominal, tidak ada aktivitasnya, hanya menyajikan atau menjelaskan kondisi. Karena si nominal itu setelah to be ketemu dengan kondisi yang bernama nah, adjective, noun, adverb. Oke. Yang ketujuh itu pasif. Passive voice, guys. Yang tadinya me jadi di, memakan jadi dimakan, itu be plus verb 3. Oke. Kita pakai 7 nuclei ini rumusnya 1 sampai 5 aja karena yang akan ditanyakan adalah kebanyakan tenses verbal ya, guys. Contoh nih. Tadi di awal contoh past continuous kira-kira. Yang mana kira-kira past continuous? Apakah A, contoh I am watching TV, atau I was watching TV, atau I will be watching TV. Semua tenses contoh ini adalah berkontinuous, tenses yang continuous yang sedang terjadi. I have been watching TV. Kira-kira kalau past continuous yang mana, guys? A, B, C, or D? Yes, I was watching TV. Nah, misal kalau kalian yang aduh bingung gimana ya cara nentuinnya, kalian pakai rumus 7 nuclei ya. Contohnya pas continuous ya. 7 nuclei-nya atau rumus utama dari pas adalah verb 2 ya. Kemudian dikasih sekat dulu, kemudian continuous itu be plus verb 1 ing. Nah, betul. Gimana nih cara nikahinnya? Nikahkan dengan tetangga terdekat. Be bertetangga dengan verb 2. Verb 2 dari be apa? Was atau were. Nah, kebetulan si verb ing-nya tuh nggak ada temen. Ya, turunin aja. Nah, kalian cari struktur kalimat yang mirip dengan atau yang sama dengan formula dengan rumus ini. Was, were, verb ing. Gimana? Di mana ada was? Di yang B. Ini dia, guys. Was, were, atau were tergantung subjeknya. Kemudian ketemu dengan ing. Ing-nya adalah watching. Oke. Nah, gitu guys ya. Itu caranya. Cara menggunakan tenses, 7 nuclei of tenses. Contoh, sekarang Mister mau Cepi bikin kalimat ya yang bertensiskan present perfect. Gimana, Cep? Silahkan. Present perfect, Cep. Boleh? Silahkan, Cep. Teman-temannya juga boleh sambil ngotret ya. Silahkan. Boleh, Mahdi, silahkan. Cepi has eaten. Has eaten what? Burayot. Cepi has eaten burayot many times. Banyak. Oke. Cepi sudah makan burayot berkali-kali because he is a Garut man. Nih, contohnya kayak Mister kembangkan ya. Because he is a Garut man. Ya, karena dia orang Garut gitu. Nah, Cepi has eaten burayot many times. Waktunya nggak penting ya kalau present perfect. Yang penting adalah actionnya. Oh, Cepi itu sudah pernah ada pengalaman makan burayot berkali-kali. Jadi gitu guys. Bisa disimpulkan ini Cepi has eaten burayot kenapa present perfect? Karena dia mengandung yes, ada eaten verb 3 dan verb 3 itu kan nggak bisa berdiri sendiri.
dia butuh have atau has. Kenapa di sini pakai has, nggak pakai have? Karena Cepi cowok sendiri, he. Nah, kalau he itu tadi prinsipnya di dunia present, he itu suka s, gitu guys. Oke, jadi ingat-ingat lagi seven nuclei of tenses ya. Setelah ini kita ke fungsi ya, tapi sebelum ke fungsi, yuk kita latihan lagi ya. Nah guys, kita coba interactive test tentang bentuk tenses ya. Satu-satu coba. Ada Nabo? Nabo ada nggak Nabo? Oke, Nabo, thank you. Coba Nabo, Mister yang ngedrag atau coba saya share ya linknya ya. Nabo nanti share di grup. Oke. Sambil yang lain ngerjain ya. Nabo. Nabo WhatsApp-nya online? Oke. Oke, Nabo silahkan di share link latihan untuk tensesnya. Sudah? Nyampe Nabo? Oke, silakan dibuka semuanya link dari Nabo ya. Kemudian kita kerjakan. Tapi Nabo langsung kerjakan. Nabo duluan ya, coba. Yang lain juga kerjakan bareng. Oke, udah kebuka Nabo? Oh, loading. Yang lain sambil mengerjakan juga ya, silahkan. Ini hanya bentuknya dulu, Taki. Latihan bentuk. Di drag ya, kalian geser ya. Kalian tekan lalu geser. Drag the correct verb tenses. Oke, bisa kasih contoh satu. Oke, mana tadi? Sudah? Oke, wait. Berapa nilainya, Nabo? Oh, belum kerjain. Oke. Yang lain juga kerjakan ya, nanti kasih tahu hasilnya. Contoh di sini past perfect tense, past perfect. Past perfect itu, nah past itu verb 2, perfect have has, verb 3 have has nikah dengan past, hasilnya had, berarti had ketemu verb 3. Cari yang ada had verb 3. Ini nih kayaknya. Coba kita pindahkan. Set. Twing. Bener. Kalau hijau berarti bener guys. Wow, aku sudah bisa. Sekarang past perfect progressive tense. Progressive itu nama lain dari continuous. Nah, kalian ngambil dari contoh atas. Kalau past perfect itu had verb 3, kalau past perfect progressive berarti had verb 3 dari to be apa? Had been. Cari yang ada verb ing-nya, had been. Ini nih. Had been making. Bener nggak? Hijau bener. Oke, simple present tense.
Simple present tense itu present simple, simple present. Verb 1 atau tambahkan SIS. Mana yang kira-kira di sini verbnya bentuknya verb 1? Ternyata run itu verb 1. Ya, hijau lagi. Oke, good. Simple future atau future simple. Future itu will verb 1. Nah, berarti ini nih. Coba. Nabo udah benar semuanya? Ya, sip. Nah, kayak gitu ya guys. Ini latihan tentang tenses, tentang bentuk struktur dari tenses. Oke. Kalau kalian mengalami kesulitan atau lupa, langsung kalian ingat-ingat rumus 7 nuclei. Jadi intinya satu rumus untuk semua jenis tenses. Itu fungsi dari 7 nuclei dalam kondisi seperti ini efektif banget guys ya. Nabo barusan nebak atau pakai 7 nuclei? Oh, 50-50. Tapi jawabannya benar semua ya. Oke, good. Intinya kalau kalian sudah paham karakter perfect, perfect itu harus ada verb 3, sedangkan verb 3 nggak bisa berdiri sendiri, harus ada have dan has, itu udah jadi rumus. Have, has, verb 3 itu udah perfect. Tinggal sesuaikan. Kalau past perfect berarti have, has-nya nikah sama verb 2 gitu. Jadinya had verb 3. Oke. Nah, sekarang kita latihan ke tenses yang benar-benar fungsional di daily activities, di daily life ya. Contoh soalnya kayak gini. Mister ngutipnya soal standar internasional saja yang ada di website-website internet ya, internasional resmi ya. Oke, coba simple past dan past continuous sekarang ya. Kita latihan. Simple past dan past continuous. Nah, oke, Mister akan share linknya. Atau nggak usah share link, kita kerjakan bareng-bareng ya. Di sini apakah ada Amar? Amar, are you here? Yes, thank you for attending the meeting. Okay. Amar, Nah, ada yang tahu rumus atau fungsi tenses dari past simple itu apa? Oke, sip. Jadi past simple ya, rumus atau fungsi dari past simple adalah mengungkapkan, menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan waktunya harus spesifik. Kalau past continuous yang sedang terjadi di masa lalu, waktunya juga harus lebih spesifik dari past simple. Contoh guys, biasanya past simple dan past continuous itu terjadi dan dipakai dalam konsep dua kejadian. Konsep dua kejadian waktu itu Mister pernah itu di kelas 11 ya waktu itu. Oke, coba nomor 1 di sini guys. Ingat, di sini instruksinya adalah choose past simple or past continuous ya. Oke, wait. Alright, ada yang bocor. Oke, number 1, I sit in a cafe when you call. Mana yang pakai past simple, mana yang pakai past continuous? Kira-kira. Oke, nah gini guys, triknya ya. Kalau dalam narasi, oke, wait, di unmute dulu, di mute dulu bentar yang bocor. Oke, sip. Nah, kalau dalam narasi soalnya kalian menghadapi soal seperti ini kan ada dua kejadian ya. Perhatikan di sini ada saya duduk di kafe ketika kamu menelpon, ya kan? Logikanya ketika kamu menelpon itu adalah interrupting actionnya, action yang mengganggu, yang menginterupsi saat saya duduk di kafe. Berarti duluan duduk di kafe dong daripada kamu nelpon, bener nggak? Nah, ketika kalian sudah mengetahui bahwasannya yang terjadi duluan itu adalah duduk di kafe, maka
Dia pakai past continuous. I was sitting in a cafe when you. Nah, setelah conjunction when, ini ada kata when-nya di sini ya. When itu saat atau ketika. Setelah conjunction when, maka verb yang selanjutnya pakai past simple. Berarti you called. Patokannya gitu guys. Jadi cara cepatnya adalah kalau kalian menghadapi soal seperti ini, setelah conjunction when ya, kalimat yang setelah when itu harus bertensiskan past simple verb 2. Kita cek. Oke. Nah, bener ya? Gitu guys. Coba sekarang kalian nomor 2. Boleh sebutkan Amar. Amar dulu. Silakan Amar. Who was there? Karena to be nggak bisa diingkan di sini, kita pakainya to be netral ya. Enggak. Kenapa nggak were? Anybody knows? Kenapa who was there? Tidak who were there? Ya, karena nanya nggak spesifik ya. Kan belum tahu orangnya ada satu atau banyak gitu. Jadi pakainya to be yang normal aja, yang was. Atau kalau di present yang is. Good. Silakan sekarang coba Filza. Ada Filza? Oke, Filza number 3, please. Mendengar. Oke, hear adalah irregular verb. Verb 2-nya adalah heard. Berarti when she heard the noise. Kira-kira dia dengar suara dulu atau dia nonton TV dulu? Nonton TV dulu. Lagi enak-enak nonton TV, di-interrupted ya. Disela oleh suara bunyi-bunyi yang keras, noise. Betul. Oke, ada Hadijah Alia di sini? Atau ada Hilman? Ada Fikri Talib? Cek. Cek. Halo? Oke. Who is he? Who is this? Who's speaking? Oh, Mahdi. Oke, Mahdi dulu deh. Silakan Mahdi, number 4. Yesterday. Oh, oke. Berarti yang lain aja dulu ya. Silahkan. Ada siapa aja nih di sini? Ada Hilman. Hilman tadi udah dipanggil nggak nyaut. Hilman, okay, Hilman. Can you hear me? Please, Hilman, do question 4, number 4. I went, okay, to the library. Next. Have, verb 2-nya apa? Had, okay. Later, I met. Good, kita cek ya. Kenapa Hilman memutuskan semuanya verb 2? Karena ada time signalnya nggak di sini? Yaitu yes, yes. Yesterday itu harus pakai verb 2 guys. When, met, had. Kalau negatif dia pakai didn't. Jadi, tapi setelah didn't, verbnya balik lagi ke normal. Didn't go, didn't have. Seandainya diminta negatif ya. Oke, kita cek. Hilman benar. Silahkan selanjutnya. Apakah ada Nurin di sini? Kalau tidak ada Nurin, ada Farisa. Farisa silahkan. Number 5. Ingat, di sini ada 2 kejadian. We played when John
Heard. Yakin? Wait. Periksa, ini ada conjunction when. Berarti ini dua kejadian, Farisa. Kalau ada conjunction when, kalimat setelah when-nya itu verb 2. Ini verb 2 heard udah betul. Berarti yang tidak ada when-nya pakai past continuous. Berarti yang pakai past continuous yang mana? Sekali lagi, kalau Farisa menemukan kata when, nah setelah when kan ada subjek nih, John. Siapapun nanti subjeknya. Nah, saat verbnya itu langsung verb 2 aja. Ini udah heard, udah betul, udah verb 2. Ya, jadi kata kerja selain setelah when itu baru pakai past continuous. Baru di sini jadinya we were playing. Kalau di bahasa Indonesia kan, kami sedang bermain tenis. Waktu itu tuh ya, saat si John terluka, kami sedang bermain tenis. Jadi ketika when-nya dibalik di depan ataupun di tengah, di terakhir, tetap saja rumusannya sama. When John hurt his ankle, we were playing tennis. We were playing tennis when John hurt his ankle. Ya, coba ya, bener ya dua-duanya. Gitu ya Farisa ya. Jadi patokannya adalah when. Kalau setelah when ada kata kerja, maka langsung verb 2 kan. Kebetulan verb 2 dari heard adalah heard. Sebelum when-nya atau yang tidak ada when-nya, kejadian pertamanya pakai past continuous. Oke. Alright, satu lagi. Di sini ada Alisa. Alisa ada, Alisa. Oke, no, alright. So guys, jadi ini contoh soalnya ya yang insya Allah akan muncul di ujian sekolah nanti untuk tenses past simple dan past continuous. Oke. Jadi intinya adalah kalau kalian menghadapi atau menemukan conjunction when nih, setelah when-nya itu langsung aja verb 2 called. Kalau misalkan hear ya heard. Sebelum yang ada when-nya itu pasti past continuous karena dia kejadian pertama. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? No, oke. Untuk soal reading ya, soal reading dan soal tenses lainnya, kalian bisa cari langsung di internet atau nanti Mister share yang kira-kira ini akan ya 70 sampai 90% probability-nya akan muncul di soal ujian sekolah nanti ya. Nanti akan share ke Mahdi atau ke Nabo atau ke Filza untuk selanjutnya di forward di grup WhatsApp kelas kalian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu dulu yang bisa Mister sajikan pada hari ini. Thank you for attending this Zoom meeting. See you later next Friday. Kita punya kesempatan terakhir satu kali pertemuan lagi next Friday. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.